Sekarang saya mau tanya, boleh? Siapa di antara ibu yang sanggup mendidik anaknya dari jam 3 malam sampai tidur jam 10 malam, mulai membangunkan anak tahajud, mengontrol anak ngulang hafalan Quran, membawa anak ke masjid qobliyah subuh, habis sholat subuh murajaah ngulang hafalan, sarapan pagi bergizi berkualitas, masuk kelas, sore olahraga, maghrib ke isya ngulang hafalan Quran, dari isya ke malam mengulang hafalan Quran, lengkap dengan nahwu sharaf balaghah ma'ani bayan mantiknya, fisika, kimia, biologi, matematika tidak ketinggalan, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Benteng terakhir umat ini, bangsa ini tinggal satu, pondok pesantren. Guru fisika angkat PNS, guru kimia angkat PNS, guru matematika angkat PNS, guru pesantren dikasih tunjangan 300.000 sebulan, digaji 6 bulan sekali, itu pun disunat massal. Mau jadi apa anak-anak kita? Padahal guru pesantren lah yang mengajarkan akidah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah, sama basar kalam, ilmun hayat sama basar kalam. Pesantren bukan tempat pembuangan anak yang gak lulus SMP plus. Anak ibu di mana? SMP plus. Anak bapak di mana? SMP negeri. Anak bapak di mana? Itulah Pak Ustadz, karena nggak lulus kemarin ya saya buanglah ke pesantren. Pesantren bukan pembuangan saudaraku. SMP pelajarannya cukup dengan 5 jari selesai. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris selesai. Tapi di pondok pesantren kita hitung sama-sama, apakah selesai 10 jari? Nahwu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, mutalaah, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, gharibul hadis, belum lagi masuk fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, muhadasah, public speaking. Makanya kalau ada anak yang kurang-kurang akal dibuang ke pesantren, 2 kemungkinan, kalau nggak error, gila. Cari anakmu yang paling cerdas, cari anakmu yang paling pintar, cari anakmu yang paling pandai, masukkan ke pondok pesantren. Dia yang akan lahir membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Kenapa Ustaz Somad ini kalau ceramah pakai takbir? Itu ngetes, selama suaranya masih keras saya lanjut, tapi begitu saya bilang takbir Allahu Akbar, itu saya berhenti. Nah, gitu, itu cara saya ngetes jamaah. Soalnya pernah saya ceramah takbir Allahu Akbar. Nah, demikianlah tausiah ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Tapi dari tadi di Morowali ini setiap saya takbir makin kuat. Ini yang buat saya jadi khawatir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bupati-bupati, gubernur-gubernur yang dulu ada di kampung saya, yang waktu saya sekolah di pesantren nggak mau ngasih beasiswa, yang dulu waktu saya sekolah nggak memberangkatkan kami umroh, yang dulu waktu kami belajar ke Mesir nggak mau ngirim kami duit, yang dulu waktu kami sekolah, sekarang mana mereka? Mati. Ustaz dendam ya? Enggak, ingat aja dikit. Bupati mati, gubernur mati, pejabat mati. Coba kalau dulu dia beasiswakan saya, pasti saya kirim Al-Fatihah. Ini memang saya ceramah di Morowali, memang saya ceramah di Sulawesi Tengah, tapi yang menonton video ini ditonton oleh seluruh gubernur, bupati, wali kota, pejabat-pejabat. Kalian akan mati semuanya, betul? Semangat semua bilang mati. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, pejabat mati meninggalkan utang luar negeri. Tinggalkan pondok pesantren,
Kalau kau bukan penghafal Quran, kau bukan habib, kau bukan ulama, kau bukan ustadz, tapi ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, hidup boleh berhenti, amal jariah mengalir sesudah mati. Inilah yang mau kita cari hidup ini, betul? Jadi pejabat, dibangun rumah yang besar, tinggal, mobil besar, tinggal, istri besar. Apa yang mau dibawa? Kalau pernah kau buat pondok pesantren, kalau pernah dengan tanda tanganmu, APBD-mu, APBN-mu kau bantu pesantren, di sana mereka membaca Quran, mengalir tetesan pahalanya ke liang lahatmu, ke liang kuburmu. Di tengah malam mereka sholat tahajud, mengalir doa mereka, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Selama menjabat, apa yang kau bangun? Bangun taman-taman kota. Apa yang terjadi dengan taman kota? Orang pacaran tiap malam minggu. Siap-siap dosa jariahnya mengalir. Apa yang kau bangun selama kekuasaanmu? Kau buat surat izin hiburan, izin diskotik, izin. Apa yang mereka lakukan di dalam? Dugem. Apa itu dugem? Duduk sambil gemetar. Selagi hayat dikandung badan, selagi seragam masih ada, selagi pistol masih menyala, selagi tanda tangan masih berguna, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Masih kuat takbirnya. Jangan nanti setelah nggak ada kuasa, setelah tanda tangan nggak laku, setelah seragam tidak berguna, barulah datang ke masjid pengajian, bertanya ke Ustadz Somad, Ustadz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif, baru pensiun. Ya istighfar aja lah Pak, malaikat maut udah dekat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Itulah enaknya kalau sholawat rame-rame, yang nggak hafal nggak ketahuan. Kawannya nanya, tadi waktu Ustadz Somad sholawat kau hafal? Enggak. Terus kenapa kau gini? Ya gaya aja dulu, nanti musuh. Makanya jangan sendirian, mesti berjamaah. Masuk surga itu nggak sendirian, makanya jomblo nggak masuk surga. Ya Allah, yang belum ada jodoh ketemukan jodohnya ya Allah. Malam yang penuh berkah, berkumpul jamaah, habis turun hujan lebat, hati sakinah, tenang karena Allah, berselawat memuji Rasulullah. Kalau ada anak muda yang pacaran-pacaran, putuskan ya Allah. Selesai, tamat riwayat. Sampai hati engkau Ustadz Somad, kami selalu menonton videomu, mendoakanmu. Kenapa kau doakan kami putus? Kenapa kau pacaran? Sudah berapa lama? Sudah 5 tahun. 5 tahun gak nikah-nikah. Anak muda yang 5 tahun pacaran gak nikah-nikah, itu sama seperti iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Kira-kira anak gadis, anak perempuan yang dibonceng ke pinggir laut, bonceng sana, bonceng sini, mobil sana, mobil sini, motor sana, motor sini, Salome. Kira-kira yang rugi laki-laki apa perempuan? Kalau gembong masuk angin, yang malu laki-laki apa perempuan?
Yang muntah-muntah ngidam laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Ya Allah, selamatkan anak-anak perempuan kami dari playboy cap tupai. Kenapa Ustaz bilang playboy cap tupai? Iya, dia lompat pohon kelapa sana, lompat sini, habis gelobang semua pohon kelapa. Hai playboy cap gayung, gayung cedok sana, cedok sini, masuk sana, masuk sini. Hai playboy cap tupai, ingat, kau punya adik perempuan, saya nggak punya adik perempuan. Kau punya kakak perempuan, saya nggak punya kakak perempuan. Kau punya istri perempuan. Istri saya laki-laki Pak Ustaz. Berarti kau homo, nauzubillah. Ingat, kau akan punya anak perempuan. Hari ini kau buat air mata perempuan meleleh, 20 tahun lagi anakku akan menerimanya, nauzubillah. Ya Allah, terimalah taubat para playboy cap tupai ini ya Allah. Banyak juga yang ngaku. Bapak ibu yang merasa haus, mau minum, mau makan, jangan khawatir, jualan sekeliling kita penuh. Tolong selesai acara ini, makan, minum, habiskan semua, bayar masing-masing. Kenapa? Saudara kita ini sudah modalnya besar, sewa tenda, mau dagang malam ini, jangan sampai selesai hampa. Malam ini bukan sekedar tausiah ceramah, malam ini juga adalah malam pasar malam. Saya lihat balon-balon sudah laku setengah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Terus yang putus tadi gimana kelanjutannya Pak Utas? Yang malam ini putus, besok akan dipinang laki-laki yang soleh. Kalau memang kau jantan, kalau memang kau lelaki, kalau memang kau pria sejati, jangan datang bawa mawar, tapilah datang bawa mahar. Begitu, datang bawa mahar. Oh my darling, oh my honey. Wih. Kalau memang kau jantan, kau ngomong sama bapaknya, Pak, saya tidak ingin hubungan kita hanya sekedar tetangga. Saya ingin lebih dekat lagi. Saya ingin menjadi menantumu. Itu namanya kepedean. Kalian laki-laki jangan langsung datang ke rumah bapaknya langsung minang begitu. Terima Pak, kalau tidak akan kucari perempuan lain. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Langsung dipanggil bapak security, tangkap ini gila satu. Ada adab, ada akhlak, ada sopan santun. Panggil Habib Alawi Al-Attas, Habib Ali Al-Attas, tolong pinangkan saya dengan si Anu. Bawa ustaz, bawa guru kita, pimpinan pondok pesantren Miftahul Khairat, Pak Kiai Maulana, tolong pinangkan saya. Begitu. Ini sekarang banyak anak muda ini petantang petenteng. Saya mau mengangkat kamu jadi mertua saya. Nggak bisa begitu, mesti ada juru bicara. Ustaz Somad, Ustaz pulang kan besok? Iya. Kalau gitu Ustaz saya bawa, jangan bawa saya, nanti saya yang diterima. Ustaz Somad ini kepedean. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa ثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Berkat sholawat kepada Nabi, bertawassul dengan Nabi, mudah-mudahan Allah memperkenankan segala hajat-hajat kita semuanya insyaallah.
terutama hajat Bapak Dr. Andus Haji Taslim, terutama hajat Bapak Haji Ahmad Ali. Hajatnya apa Pak Ustadz? Ya nggak usah saya sebutkan, udah tahu sendiri dari baleho-balehonya. Amin ya Rabbal. Agustus ramai-ramai mendaftar ke KPU. September penetapan dari KPU. Oktober mulai bergerilya berbagai macam di grup-grup WhatsApp, FB, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. 27 November masuk ke kotak suara. Ingat sahabat Ustadz Abdul Somad. Bisa diingat? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dakwah ini tidak selesai dengan tausiah, tak selesai dengan ceramah, tak selesai dengan khutbah. Ustaz Somad ceramah di atas mimbar, mari kita bantu pondok pesantren, mari kita kirim anak-anak kita ke Mesir. Ustadznya berapi-api, jamaahnya di bawah. Tapi ada orang yang tidak pernah ceramah, tidak pernah tausiah, tidak pernah khutbah, tidak perlu menggelegar, cukup dengan tanda tangannya mengirimkan biaya mendirikan asrama mahasiswa di Mesir, di Tarim, di Yaman, di Maroko. Kira-kira bisa atau tidak? Tergantung kemana arah tanda tangannya. Kalau tanda tangannya ke atas, itu berarti gedung pencakar langit. Kalau tanda tangannya ke bawah, WC. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi tanda tangan masih laku, pakai menolong agama Allah. Polisi-polisi yang ada pistolnya, selagi pistolmu masih besi, pakai menolong agama Allah. Jangan nanti setelah pistol air itu pun macet-macet. Barulah dipakai menolong agama Allah. Apa yang bisa kita lakukan, Pak Ustaz? Polisi, tentara, Satpol PP, security, nggak perlu khutbah, nggak perlu ceramah, nggak perlu tausiah, nggak perlu tabligh akbar, nggak perlu pakai sound system, nggak perlu menggelegar. Kalau Ustaz Somad bacakan ayat innamal khamru, khamar, sabu-sabu, ganja, narkoba, pil anjing gila, wal maisir, judi, judi online, dan seterusnya. Wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala. Wal azlam, mengundi nasib. Rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibuh. Ustadz memang begitu, tapi polisi, tentara, kapolri, kapolda, kapolres, kapolsek gak perlu ceramah, gak perlu tabligh akbar, cukup dengan pistolnya. Nampak ada orang main judi, mau main judi silakan, silakan, silakan. Mau laga ayam silakan, kupecahkan otak kau. Mau pakai narkoba silakan, selagi pistol masih besi, selagi seragam masih ada, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir, masih kuat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Satpol PP bajunya akan berganti dengan kain. Saya nggak ada ngomong gitu ya Bu ya, jangan marah sama saya Bu ya. Seragam polisi yang gagah perkasa akan berganti dengan kain. Tentara Jenderal Bintang 4 akan berganti dengan kain. ASN pegawai negeri akan berganti dengan kain. Yang dibanggakan apa? Ibu punya baju 3 lemari di kamar, hilang semuanya, dijadikan jadi lap kompor. Anak-anak mantu nggak ada yang mau pakai, mereka buka, jadul, ketinggalan zaman. Tapi mana yang akan mengalir? Yang mengalir adalah amal soleh. Kok somat? Aduh, ini jamaah makin malam nyari gara-gara semua ini. Amal soleh yang akan mengalir. Kalau pernah kau dirikan masjid, saya nggak bisa bangun masjid Pak Ustadz, uang saya nggak banyak, kirimkan batu bata. Batu bata nggak bisa Pak Ustadz, batu kerikil pun nggak bisa Pak Ustadz, pasir pun nggak bisa, mati aja lah. Saya mau, walaupun Pak Bupati, Pak
Bapak Ahmad Ali, Pak Taslim, Pak PJ sudah membantu pesantren-pesantren, tapi Bapak Ibu jangan sampai tidak dapat amal jariah. Ini para kiai, para habaib, para alim, para ulama kita, saya mau besok datang ke pondok-pondok mereka, datang. Saya mau para habaib, para kiai, para tuan guru datang nelpon, Ustaz Somad, alhamdulillah jamaah sudah datang ke tempat kami bertanya, mana kelas yang perlu dibantu, mana asrama yang perlu dibantu, mana masjid yang perlu dibantu. Mereka bantu Pak, enggak, nanya aja. Duit di mana-mana kalau saya tausiah tentang bantu pesantren, itu biasanya langsung relawan keluar bawa plastik, bawa kertas. Judul lagunya ya dana ya dana, ya dana ya dana, ya dana dana, la 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 la. Tapi di Morowali nggak ada kotak, nggak ada plastik, nggak ada kresek. Kenapa? Karena mereka di Morowali langsung transfer banking. Di sini modern guys, bukan kaleng-kaleng. Mereka langsung ambil handphone, mereka langsung QRIS, langsung muncul pesantrennya, nomor rekeningnya, ting 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 ting. Begitu selesai ketik, nangis. Ingat almarhum ayah? Bukan. Ingat almarhumah ibu? Bukan. Ingat Baitullah? Bukan. Terus nangis kenapa? Salah ketik Bang. Rencana tadi nolnya 5, 100.000, terus terketik 6. Padahal justru dengan salah ketik itulah yang akan menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dilihat dari senyumnya jamaah ini nggak ada utang. Loh, Ustaz kok tahu? Soalnya saya pernah ceramah di beberapa tempat, orang yang banyak utang itu ketawanya nggak bisa lepas begini. Dia pendek aja, nggak bisa sampai ujung, karena pikirannya banyak. Tapi di Morowali nggak berhenti. Ini saya yakin ini orang bebas hutang semua. Betul Bu? Mudah-mudahan yang dililit utang dilunaskan utangnya ya Allah. Banyak juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita hidup di atas dunia ini. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa dibuat Allah? Tadi pagi ada yang hidup, tadi pagi ada yang mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang diuji adalah yang paling baik amalnya. Kelihatannya mati lampu, berarti waktu sudah habis. Takbir, masih kuat. Yang diuji itu adalah yang paling baik amalnya. Kalau masuk surga itu yang paling besar badannya, gajah lebih dulu masuk surga. Jangan pandang bulu, karena monyet paling berbulu. Kalau masuk surga itu yang paling ganteng, bule masuk surga, Pak Le masuk surga. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu. Wala ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat Allah hati kamu, wa a'malikum, dan amal kamu. Tapi jangan gara-gara ini besok adik-adik, bapak-bapak masuk kantor, pergi sekolah nggak mandi, nggak cuci muka, berangkat sekolah taik mata sebesar basuh. Ditanya sama guru, kenapa nggak mandi, kenapa nggak cuci muka? Allah melihat hati kita. Tetap mandi, tetap bersih-bersih. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci, yang bersih-bersih saja. Maka kita lihat wajah kita di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, sebagaimana engkau perbaiki bentuk fisik, rupa wajah tubuhku, perbaikilah perilaku, akhlak, budi pekerti. Malam ini jamaah berakhlakul karimah luar biasa.
Ustaz Abdul Somad dari Maulid keluar mobil, berapa tangan yang terulur tidak sempat disalami, berapa banyak jamaah yang terinjak kakinya. Abdul Somad tidak mau gara-gara ini dihisab lama baru masuk surga. Maukah Bapak Ibu memaafkan kesilapan-kehilapan Abdul Somad? Lebih baik minta maaf di sini. Di akhirat belum tentu kita ketemu. Apalagi jamaah ini tempatnya ruang VVIP semua ini. Betul. Dari bunyinya seperti nggak yakin. Amin. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, aku tidak layak masuk surga. Kau mau aku masukkan surga? Aku tidak layak masuk surga. Kalau gitu kau masuk neraka. Wala aqwa ala naril jahimi. Kalau gitu kau masuk neraka, aku nggak kuat masuk neraka. Begitulah orang beriman merayu Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak pede mengatakan masukkan aku ke surga. Enggak. Kau aku masukkan surga, aku nggak cukup amal ya Allah. Kalau gitu kau masuk neraka, aku nggak kuat. Terus kau mau kemana? Ya, masuk surga yang kaki 5 pun nggak apa-apa. Malu-malu akhirnya dia masuk ke dalam surga. Saya sangka ngasih tahu waktu sudah habis. Ternyata bisikannya kabar gembira, ada door prize umrah. Jangan kemana-mana, kita teruskan setelah yang satu ini. Tadi saya berdiri jam 8:30. Ternyata setelah saya lihat jam, rupanya sudah jam 9:30. Sesuai dengan kode etik 600 ml. Kalau botolnya kecil emang 30 ml. Mestinya saya tausiah ini cuma 30 menit. Apalagi tadi hujan, ngantuk, lemah, lesu. Ternyata jamaah tetap bersemangat. Allahu Akbar. Kira-kira kalau saya tausiah sejam lagi masih sanggup? Kalau saya terus sejam lagi masih kuat? Saya nggak kuat. Penghafal Quran, berangkat umroh, kata Bang Mat Ali. Dewan Hakim, Dewan Juri, Musabaqah Tilawatil Quran, berangkat umroh. Berapa totalnya semua Bang? 100 orang. Listiah titik, ada 3, ada 2, ada 5. Malam ini akan dipilih. Tolong yang nggak berangkat jangan salahkan saya nggak ikut. Nomor-nomor itu diundi oleh panitia. Mudah-mudahan kita semua sampai ke Baitullah insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan kita sampai ke Baitullah Haji dan Umrah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang belum dapat, yang belum beruntung, jangan berkecil hati. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Setelah door prize, kita lanjutkan dengan doa. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan buat kita dunia akhirat insyaallah. Kita serahkan ke panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.